Ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan, lakukan mastata'tum, semampu kalian. Apa di awalnya, apa yang aku larang tinggalkan. Nabi nggak pernah bilang, apa yang tidak pernah saya lakukan tinggalkan. Apakah Nabi bilang begitu? Tidak. Apa yang tidak pernah ada di zamanku tinggalkan. Pernah Nabi ngomong begitu? Tidak pernah. Maka siapa yang mengatakan sebaliknya, yang tidak pernah dikatakan Nabi, maka dia yang melakukan bid'ah, dhalalah, dan masuk api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatullahi lil alamin sayyidina wa syafi'ana maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa atratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيقول الجامع المؤلف حفظه الله وغفر ذنوبه غفر له وستر عيوبه في الدارين آمين. Ana halaman berapa? Ila qawlihi wa man tawahhama anna fi madhihi sallallahu alaihi wasallam guluwan wa itra'an fa innahu jahul. Barang siapa berpikir bahwa memuji Nabi itu berlebihan, maka dia adalah jahil murakkab. La ya'rifu lin-nabi qadrahu al-'azim bal wa yad'i annahu ya'lamu haddahu fayaz'umu an la yujawizahu. Orang yang mengatakan jangan memuji Nabi berlebihan, jangan berlebihan memuji Nabi, berarti secara tidak sadar dia mengatakan bahwa kemuliaan Nabi itu ada batasnya dan orang itu mengaku tahu batasnya. Jadi berarti dia tahu batas kemuliaan Nabi sampai mana, sampai dia berani mengatakan jangan berlebihan, jangan melebihi batas kemuliaan Nabi. Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Kok bisa dan kok berani Anda mengatakan jangan berlebihan? Bagaimana Anda bisa tahu berlebihan? Kalau kami yang memuji Nabi tidak tahu batas kemuliaan beliau sampai mana, saking mulianya beliau, maka kami tidak tahu kapan kami dikatakan berlebihan. Amma qauluhu wan nabi yaqul, sementara Nabi sendiri bersabda, la ya'rifu qadri illa rabbi, tidak ada yang mengetahui batas kemuliaanku kecuali Tuhanku. Berarti tidak ada kata berlebihan. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Mereka alasannya melarang kita memuji Nabi. Hadis Nabi yang mengatakan la tatruni, jangan puji aku, kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam. Itu katanya dalilnya larangan memuji Nabi. Padahal Nabi jelas sekali dalam hadis itu bahwa jangan memuji aku sebagaimana seperti pujiannya orang Nasrani kepada siapa? Nabi Isa. Bagaimana pujiannya Nasrani? Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, Nabi Isa adalah Tuhan, dan lain sebagainya.
Adakah dari umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan? Tidak ada. Adakah dari umat Nabi Muhammad seawam-awamnya memuji Nabi Muhammad mengatakan wahai anak Allah? Ada yang begitu? Tidak ada. فمعناه أن التغالي في الثناء عليه ومحبته يتعلق به مطلوب بما سوى وصفه بشيء من خصائص الألوهية كما فعل النصارى تجاه سيدنا عيسى عليه السلام. يقول المالكي في المدح النبوي Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki punya kitab khusus, judul kitabnya Al-Madhun Nabawi. Itu judul kitabnya, memuji Nabi, pujian kepada Nabi, bainal ghuluwi wal insaf. Itu judul lengkapnya. Apa kata Sayyid Muhammad Alawi dalam kitab beliau tersebut? Kata beliau, hadzal hadis yang tadi, la tatruni kama atrat an-nasara ila akhirih, itu minan nusus allati yatala'abu biha al-mughalun, adalah salah satu hadis yang dijadikan mainan oleh mereka yang sesungguhnya merekalah yang berlebihan, merekalah yang melampaui batas. Nauzubillah min zalik. Fayuharrifunahu an mawdu'ihi wa yu'awwilunahu ala ghairi wajhihi. Mereka menaruh hadis itu bukan pada tempatnya. Ila akhiri. Kemudian saya lompat, wa yaqulul Busiri fi burdatihi al-mubarakati wal kullu ya'lamu qissata shifaihi min asy-shalal bibarakati madhihi lin nabi. Imam Al-Busiri dalam burdah beliau, Al-Burdah, dan semua tahu, saya bilang di sini, semua tahu kisah beliau yang sembuh dari penyakit lumpuh, ya kan, dengan sebab semata-mata karena memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Da'mad da'atuhun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani terhadap nabi mereka dan silahkan pujilah setinggi-tingginya. Wahkum bima syi'ta madhan. Pujilah beliau sesuka hatimu. Yang penting hindari apa yang dilakukan kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'azami. Dan silahkan sandarkan, nisbatkan, sematkan kepada beliau setinggi-tinggi kemuliaan. Ya, sematkan pula kepada beliau setinggi-tinggi keagungan. Terserah katanya. Puji sesukamu sudah, setinggi-tingginya. Yang penting hindari apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani, karena itu yang dilarang sama Nabi. Tok itu saja. Jangan puji aku seperti kaum Nasrani memuji Nabi Isa. Kan hadisnya jelas. Nabi tidak bilang jangan puji aku, tidak begitu. Titik sampai di sana. Tapi janganlah puji aku seperti kaum Nasrani memuji Nabi Isa. Ayo. Yo, masa segitu bodohnya mereka ya? Segitu bodohnya gitu. La haula wala quwwata illa billah. Berarti maksudnya hadis itu apa? Puji sudah silahkan. Yang penting jangan seperti pujiannya kaum Nasrani kepada Nabi Isa. Memang kalau sudah bodoh ya bodoh ya. Jahil ya jahil. Apa sebab jahilnya? Tidak mau berguru ngaji. Tinar awatnya kan kata beliau guru kita selainan sita berguru ngaji. Cuma itu. Karena mereka tidak berguru ngaji, makanya sakit jahilnya tidak sembuh-sembuh. Sampai parah jahilnya, sampai jelas hadisnya begitu, ngangak mereka agak di mana mungkin. Sama seperti hadis ayat Quran lah kan. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hashr. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan oleh Nabi ambil dia, terima dia, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan
tinggalkanlah. Mereka bilang apa? Mereka bilang semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi adalah bid'ah. Dan semua yang bid'ah adalah sesat, dhalalah. Dan semua yang dhalalah masuk api neraka. Jangan lakukan itu karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Jangan dilakukan itu, enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Mana dalilnya? Kan begitu. Padahal ayatnya jelas, apa yang diajarkan Nabi ambil. Apa lanjutannya? Apa dan apa yang wa ma nahakum anhu fantahu, apa artinya? Tadi saya artikan juga, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Apakah ayatnya mengatakan dan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tinggalkan? Begitu ayatnya? Apakah apa yang tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi tinggalkan? Begitu ayatnya? Apa yang tidak pernah ada di zaman Nabi tinggalkan? Begitu ayatnya? Tapi apa ayatnya? Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Maksudnya kalau ada larangan jelas dari Nabi, itu yang tinggalkan. Tapi ayo, itulah namanya sakit jahil. Pokoknya tidak pernah dilakukan Nabi, tinggalkan. Terus ayat itu dihapus gitu dari muka bumi. Itu Quran, belum lagi hadis Nabi. Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Hadis sahih muttafaqun alaih. Apa yang aku larang, kata Nabi, itu lagi didahulukan. Ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang tinggalkan. Dan apa yang aku perintahkan, lakukan mastata'tum, semampu kalian. Apa di awalnya? Apa yang aku larang tinggalkan. Nabi enggak pernah bilang apa yang tidak pernah saya lakukan tinggalkan. Apakah Nabi bilang begitu? Tidak. Apa yang tidak pernah ada di zamanku tinggalkan. Pernah Nabi ngomong begitu? Tidak pernah. Maka siapa yang mengatakan sebaliknya, yang tidak pernah dikatakan Nabi, maka dia yang melakukan bid'ah, dhalalah, dan masuk api neraka. Kan Nabi bilang, apa yang aku larang? Maksudnya, kalau ada larangan dari aku, itu yang kalian tinggalkan ya, wahai umatku, sayang. Ini gitu. Tapi kalau nggak ada larangan, jangan kalian bilang haram. Sudah jelas, kurang jelas apa coba? Andalannya paling, setiap awal khutbah wajib kedengaran itu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Di situ menggunakan kullu, semua, tidak ada pengecualian. Ayo misalnya biarkan jadi backsound. Hadis Nabi mengatakan kullu ainin zaniyah. Itu hadis Nabi. Semua mata berzina. Itu hadis Nabi itu. Ayo gitukan mereka. Diapain hadisnya yuk? Semua mata berzina. Kullu ainin zaniyatun. Berarti gimana dong? Matanya para nabi punya mata apa tidak? Berzina dong. Nauzubillah min zalik. Secara tidak langsung mereka mengatakan para nabi matanya berzina semua. Kan kullu. Mata kaki gimana? Berzina juga? Kan kullu. Mata malaikat punya mata enggak? Punya mata enggak malaikat? Punya mata enggak? Dek, punya mata enggak malaikat? Siapa tahu lihat malaikat kan? Anggaplah punya mata. Terus apa dipakai melihat? Anggaplah punya mata. Kan punya sayap juga kan? Terus malaikat gimana matanya? Berzina juga dong. Kan kullu. Ayo. Hewan punya mata kan? Lalat berarti matanya berzina semua. Lalat, kucing berzina semua matanya.
La ilaha illallah. Kan kullu bani Adam khata'un. La ilaha illallah. Coba lihat. Itu namanya sakit jahil. Semua anak Adam alias manusia banyak dosanya. Itu hadis Nabi SAW. Berarti para nabi, para rasul manusia apa tidak manusia? Berarti banyak dosanya? Kan kullu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kullu di situ bukan semuanya. Kalau enggak, nabi berdosa juga. Kullu ainin zaniyah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kullu di situ bukan semuanya. Kalau enggak, seperti kita bilang tadi, mata para nabi berzina juga. Orang yang buta gimana dong? Berzina juga dong matanya. Kan punya mata. Tidak bisa gitu. Kullukum ra'in ila akhir. Banyak sekali pakai kullu dalam hadis. Yang tidak mungkin artinya semua. Tetapi di situ maksudnya apa? Semua mata yang menyimpang dari ajaran Islam, dia yang berzina. Paham? Semua anak Adam, semua manusia yang menyimpang dari ajaran Islam, dialah yang banyak dosa, atau yang manusia yang bukan maksum. Tetap mau tidak mau ada klasifikasinya, ada penjelasannya semua yang mana. Maka begitu juga dengan kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara baru yang menyimpang dengan prinsip dasar agama Islam, dialah yang dhalalah. Nggak paham juga ya, namanya sakit jahil. Hadis ini juga begitu. Jangan puji aku seperti kaum Nasrani memuji Nabi Isa. Selesai. Berarti hindari apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani itu. Nabi Isa bukan Nabi Musa. Apa kata Imam Busiri selanjutnya? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natiqun bifami. Karena sesungguhnya kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasnya, kata beliau. Tak ada batas. Jangan kamu membatasi siapa Anda. Fayuriba anhu natiqun bifami. Siapa mulut siapa yang yang mampu menjangkau, yang pujiannya mampu menjangkau batas kemuliaan beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Alhasil kata beliau, fama balaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Setinggi apapun pujian kita, kata beliau, tetap kita mengatakan beliau itu manusia dan hamba Allah, bukan Tuhan. Tetapi walaupun beliau manusia, walaupun beliau hamba Allah, tetapi beliau adalah khairu khalqillahi kullihim. Beliau adalah semulia-mulia ciptaan Allah. Buka halaman berikutnya, halaman 29. Apa kata Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim, ulama Mesir? Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira. Aku melihat, katanya, semua yang memuji Nabi itu muqassira. Muqassira itu belum ngomong apa-apa, malah sangat penuh kekurangan pujiannya. Bayangkan misalnya ada orang mau memuji profesor, dosen atau apalah, guru besar di sebuah universitas di Amerika. Apa pujiannya? Dia bisa membaca dan menulis. Itu pujiannya. Apakah itu berlebihan? Malah sangat berkurangan. Masa bisa membaca dan menulis pujian kepada seorang profesor? Itu pujian khususnya untuk anak SD, kan? Anak SD yang baru, atau anak TK. Anak TK yang masih kelas B lah kalau enggak A, kan? Dia sudah bisa baca, dia bilang, kan? Itu pun kadang-kadang belum masuk TK sudah bisa baca, baru bisa dipuji seperti itu. Kalau sudah TK, SD, udah wajar dia menulis. Ini semua yang memuji Nabi seperti orang memuji yang tadi profesor, dan pujiannya apa? Bisa membaca, bisa membaca. Terlalu rendah
semua pujian yang ada itu justru begitu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa begitu kata beliau? Wa in balaghal musni alaihi wa akthara, walaupun sebanyak-banyak pujian, sepanjang-panjang pujian, setinggi-tinggi pujian menurut kita, tetap itu belum apa-apa, terlalu rendah buat beliau. Kenapa? Idzillahu asna billadzi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Kenapa bisa rendah semua pujian kita? Lihat yang memuji beliau siapa? Allah Subhanahu wa taala, penciptanya yang memuji beliau. Kalau sudah beliau yang memuji beliau, kalau sudah Allah yang memuji beliau, ya, Allah yang memuji Nabi Muhammad SAW, maka apa artinya pujian kita? Ya kan? Fama miqdaru ma yamdahul wara. Terus kenapa kita memuji kalau nggak ada artinya? Nah, itulah cinta. Nggak perlu ditanya, sudah kita jelaskan kemarin kan? Itulah cinta. Karena kita yang menikmati pujian itu, kita yang mengharapkan kemuliaan dengan sebab pujian itu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dibilang di bawah itu? Wa yaqulu ahadul ulama in syi'ta an tadri maqama Muhammadin farji' ila ma qala anhu Allah. Fal khalqu ta'jazu an tuqaddira qadrahu wa taqula qawlan qad yafi bi'ulahu. Fanzur ila 'izamil ilahi wa qul bihi qawlan balighan tayyiban ma'nahu fallahu karramahu wa a'la qadrahu ma fawqa qadri Muhammadin illahu sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka yang mengaku mengetahui makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh mereka kembali ke Al-Quran, apa yang diucapkan, apa yang difirmankan oleh Allah. Bagaimana makhluk ini bisa mengetahui kemuliaan beliau? Semua makhluk lemah dalam mengenal kemuliaan beliau. Ya, Allah telah memuliakannya, meninggikan derajatnya. Ma fauqa qadri Muhammadin illahu. Tidak ada di atas kemuliaan beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Khaliq langsung sudah gitu. Kalau di makhluk sudah habis, tutup. Nah, terus yang memuji ini yang paling kayak kita ini jauh sekali. Artinya tidak akan mampu kita memuji beliau dengan pas, mendekati saja nggak mungkin. Apalagi berlebihan, mungkin mustahil. Maka orang yang mengatakan jangan berlebihan, oh itu berlebihan, Anda berlebihan, maka dia sakit jahil. Dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhal muddathir. Apa artinya al-mudaththir? Wahai yang berselimut. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Alusi menafsirkan. Imam Al-Alusi punya kitab tafsir, apa judulnya? Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Sab'il Mathani. Itu nama kitab tafsirnya, banyak jilidnya. Imam Al-Alusi menafsirkan ya ayyuhal mudaththir sebagai berikut. Ya ayyuhas satiru lil haqiqatil muhammadiyah bidithari suratil adamiyah. Wahai yang menutupi hakikatnya, hakikat dirinya, hakikat keagungannya dengan selimut kemanusiaan. Wahai yang berselimutkan manusia, itu maksudnya ya mudaththir. Sementara beliau sesungguhnya adalah cahaya. Wahai cahaya yang menyelimutkan diri dengan sosok manusia atau wujud manusia. Itu makna ya ayyuhal mudaththir. Au ya ayyuhal ghaibu an anzaril khaliqati fala ya'rifuka siwa Allah ta'ala. Makna lainnya, wahai Nabi Muhammad yang tidak diketahui, yang gaib dari penilaian makhluk semuanya. Tidak ada yang bisa mengetahui beliau sesungguhnya. Fala ya'rifuka siwa Allah. Maka tidak ada yang mengenal engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sentilan juga bagi mereka yang sedikit-sedikit ma'rifatullah. Sering kita dengar ma'rifatullah. Orang yang mengaji ini dengan baik dan benar,
Malu dia mengatakan ma'rifatullah. Ini kan, ayo. Apa kesimpulannya dari tadi? Kesimpulannya tidak ada yang mampu mengenal siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak mampu kita kenal, saking rendahnya kita dan tingginya beliau, terus mau mengaku-ngaku mengenal Allah, mustahil. Lebih mustahil lagi. Makhluk kita tidak kenal, apalagi Khaliq. Jangankan Rasulullah SAW, diri kita tidak mungkin kita kenal seutuhnya. Ayo ada yang tahu berapa liter darah dalam badannya? Berapa banyak pori-porinya? Berapa banyak bulu hidungnya? Ada yang tahu? Sedangkan model mukanya saja dia tidak akan tahu tanpa cermin. Coba nggak ada cermin, bisa dia tahu mukanya gimana? Dirinya dia nggak akan kenal. Gimana mau mengenal penciptanya? Mustahil. Makhluk yang kecil saja. Corona, ayo gimana rupanya? Berapa jumlah kakinya, berapa bulu-bulu dalam badannya? Itu makhluk. Tidak tahu. Terus mau mengenal Khaliq? La haula wala. Makanya 3 sebenarnya. Syariah, tariqah, haqiqah, titik di situ sebenarnya. Orang yang bilang ma'rifah itu kecuali dimaknai lain gitu. Jangan dimaknai mengenal Allah. Su'ul adab. Saya waktu mengaji di Mesir dari para masyayikh, para sufi, nggak ada ma'rifatullah. Syariah, tariqah, haqiqah, selesai. Kalau kita baca di karangan-karangan al-maghfurullah, karangan para awliya juga seperti itu, syariah, tariqah, haqiqah. Terilhami, terinspirasi dari dalam hadis sahih Islam, iman, ihsan. Ada lagi keempat. Kenapa lagi ditambah-tambah 4? Ma'rifah. Tidak ada ma'rifah itu. Mengenal Allah itu tidak ada. Sul adab. Kok berani bilang mengenal Allah gitu? Kan ini mengenal Rasulullah tidak mungkin, kata para ulama. Dan Nabi sendiri dalam hadis, sebagaimana dalam beberapa riwayat, la ya'rifu qadri illa rabbi. Tidak ada yang mengenal aku selain Tuhanku. Terus kita mengenal Tuhan. Kecuali mengenal Tuhan di sini dimaknai mengenal sifatnya, ya. Mengenal sifat 20 itulah misalnya. Wujud, qidam, baqa, ya, ila akhirih, itu tidak ada masalah. Tapi kalau mengenal dalam arti mengenal ihatah, apa dalam ayat kursi? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa ya rabbi ya karim. Coba renungi ayat-ayat yang kita baca itu. Wala yuhituna, mereka tidak akan mampu memahami, menguasai bi syai'in, sesuatu, syai' itu mufrad, sesuatu, min, daripada, ilmihi, ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah, satu aja dari ilmunya Allah, yang satu ini la yuhituna bih, tidak akan mampu kita memahaminya dengan penuh, dengan utuh. Itu sesuatu saja, satu sesuatu daripada ilmunya Allah. Terus Allah mau dikenal, diketahui, tidak mungkin. Itulah makna daripada ucapan kita setiap salat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari yang kita ketahui. Bukan lebih besar dari benda, lebih besar dari makhluk. Enggak. La yuqasu bihi wa la yuqasu alaih. Masa Allah mau dibanding-bandingkan dengan makhluk? Tidak. Maksudnya Allah lebih besar dari yang kita kenal, yang kita tahu. Allah lebih besar dari itu. Ya. Allahu akbaru min an yu'raf, malah Allah lebih maha besar untuk dikenali. Siapa kita untuk mengaku bisa mengenal Dia Subhanahu wa ta'ala? Ya, ini sekedar apa kata ulama di bawah itu? Syekh Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani, faqul liman yadda'i bi Taha ma'rifatan, tu ma'rifat dia bilang. Katakan kepada yang mengaku-ngaku ma'rifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad. Itu baru mengenal makhluk. Arafta syai'an wa ghabat anka asya'. Ketahuilah, katakan pada dia yang mengaku ma'rifat itu,
dan ma'rifat kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah. Katakan kepadanya, yang kamu kenal itu baru syai'an, satu saja. Wa ghabat anka asya, masih jauh lebih banyak yang tidak kamu kenali, yang tidak kamu ketahui tentang sosok keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang mengatakan ma'rifatullah kan lebih ngaku-ngaku lagi. La ilaha illallah. Wa minha wallahu alam, sudah azan. Wa minha anna baulahu, ini sudah khasais lain, ya, tentang air seni yang bukan sembarang air seni. Walaupun kita sebut air seni, jangan samakan jangankan dengan air keringat atau air mata kita. Air mata ini, la ilaha illallah. Ayo minum di mana rasanya itu? Langsung rematik. Besok kita baca insyaallah. Tapi mungkin terakhir ini untuk semester ini ya. Ya nanti kabarilah gimana. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat dan ilmu yang barakah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan keistiqamahan dalam mengaji di tempat ini dan di tempat-tempat lain. Insyaallah di tempat ini akan kita hadirkan ulama, insyaallah pada zikral ataupun setelahnya sedang kita ikhtiarkan. Ada ulama yang sepuh dan beliau dijuluki dengan Syekh As-Sadah Asy-Syafi'iyah fi Diyar al-Misriyah, guru besar mazhab Syafi'i di Mesir. Jadi namanya Syekh Maulana Sayyid Asy-Syarif Abdul Aziz Asy-Syahawi Al-Husaini radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan. Ada rencana beliau ke Indonesia dan sedang kita ikhtiarkan ke Lombok. Dan alhamdulillah kabar terbaru, mudah-mudahan tidak ada perubahan, malah langsung dari Mesir ke Lombok. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Apakah orang yang merokok tidak dapat bertemu Nabi dalam mimpi? Ya tidak ada aturan sebenarnya dalam soal itu. Terserah Nabi mau ketemu apa tidak. Kan sudah kita ceritakan, karena masih ingat dengar cerita yang Wahabi itu, yang tidak suka dengan mahallul qiyam. Masih ingat ceritanya? Yang dia setiap hadir maulid dari awal sampai akhir dia berdiri, ingat? Itu kan di saat-saat dia mencaci maki orang yang mahallul qiyam, yang adakan maulid, didatangi sama Nabi. Ya. Apalagi sekedar merokok. Jadi itu terserah Nabi mau ketemu. Kan Nabi ketemu Abu Jahal, ketemu Abu Lahab, dan bukan mimpi, nyata. Ya. Masa umat beliau yang masih cinta sama beliau, ya mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Bukan berarti silahkan kalau begitu, enggak juga. Ya. Sebisa mungkin tinggalkan apa yang dosa. Ya, supaya bisa berjumpa dengan beliau. Tapi ya merokok bukan dosa, ya. Merokok bukan haram menurut sebagian ulama. Ya, sebagian ulama mengharamkan, kita hargai saja. Taib. Apakah ada rokok pada ya Rabbi ya Karim, apakah ada rokok pada zaman Nabi terus bid'ah gitu? Tidak ada. Allahu alam, yang jelas ada hadis maudhu' palsu mengatakan bahwa tembakau itu adalah kencingnya iblis. Tidak mungkin, karena tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana masa beliau kemudian mengatakan seperti itu? Kenapa Wahabi disebut ulama salafi atau salafi? Ya itulah, maka tanya mereka yang menamakan itu. Kenapa kok dinamakan salafi? Woi, gitu.
Maksudnya salafi, kenapa mereka mengatakan diri mereka salafi? Maksudnya apa? Kami para pengikut salaf. Tuh. Hang gitu kan dia. Dan itu juga menunjukkan bahwa mereka nggak mau disebut Wahabi. Coba bilang Wahabi, marah mereka. Jangan bilang Wahabi. Salafi bilang ya. Nggak mau mereka disebut Wahabi. Itu sudah menunjukkan cacatnya Wahabi itu. Mereka sendiri nggak bangga dibilang Wahabi. Coba kita dibilang Asy'ari, senang kita kan? Wahai Asy'ari, oh iya ada apa? Kan? Saya memang Asy'ari. Kan gitu. Bagi mereka itu cacian Asy'ari. Sufi apalagi itu bagi mereka cacian, tapi kita senang. Malah wahai Sufi, amin. Kita bilang mudah-mudahan saya benar-benar Sufi. Senang kita kan? Senang kita bilang Sufi. Senang kita bilang Asy'ari. Itu sudah menunjukkan bahwa apa yang kita ikuti itu sudah pede kita lah sama apa yang kita ikuti. Mereka tidak percaya diri. Coba bilang Wahabi, jangan bilang Wahabi. Terus apa? Nah, itu mereka memperhalus topengnya dengan sebutan salafi. Yang konon artinya pengikut salaf. Hello, kita bilang. Imam Syafi'i salaf. Imam Syafi'i salaf apa tidak salaf? Beliau lahir tahun berapa? 150 ya? 150 lahir. 150 Hijriah. Wafatnya 204. Abad keberapa berarti itu? Lahir 150 berarti abad keberapa? 150 itu? Abad kedua? Abad kedua, iya. Betul kan? Kan abad pertama dari 0 sampai 100 itu kan abad pertama. 100 sampai 200 abad kedua. Salaf apa bukan salaf Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah dua. Coba. Satu mahmudah, satu mazmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Katanya pengikut salaf kok semua kul. Aduh, baca. Tutup mulutnya pakai kul. Kol tahu kol? Kol 5 kali kol. Dan apakah mereka dahulu sering memerangi Islam sendiri gara-gara perbedaan akidah di Timur Tengah? Iya, betul. Buka kitab sejarah dikarang oleh sejarawan ulama besar Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad bin Zaini Dahlan, ulama Mekah, mufti Asy-Syafi'iyah di Mekah. Beliau ulama mazhab Syafi'i dan keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Ahmad Zaini Dahlan keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan beliau juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Imam Al-Hasan Al-Hasani. Ahmad bin Zaini Dahlan Asy-Syafi'i Al-Hasani juga masuk dalam jalur sanad keilmuan Al-Mafrullah Maulana Syekh. Said Ahmad bin Zaini Dahlan punya kitab judulnya Khulasatul Kalam fi Tarikh Al-Baladil Haram. Kurang lebih itu judulnya. Bisa dicari. Khulasatul Kalam fi Tarikh Al-Baladil Haram. Sejarah tanah haram. Dari dahulu sampai mungkin akhir hayat beliau. Di sana coba buka kitabnya. Cari kitabnya Khulasatul Kalam fi Tarikh Al-Baladil Haram. Cari kitabnya itu. Itu kitab sejarah yang sejarah Mekah, ditulis oleh ulama Mekah yang sangat terkemuka pada masanya. Di sana dibongkar dan bukti-bukti sejarah, fakta-fakta sejarah betapa mereka Al-Wahhabiyah disebut di situ kitab itu. Orang yang berselawat setelah azan langsung dibunuh. Hanya berselawat setelah azan, bid'ah katanya, dibunuh. Dan banyak lagi yang dibunuh, dihalalkan darahnya semua yang bertentangan dengan ideologi mereka. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya harap mudah-mudahan semua sehat walafiat, dan kita cukupkan sampai di sini sambil menunggu. Masih ada, jika memang ada yang mau bertanya sambil saya menikmati suguhan. Jangankan salaf,
Sedikit ini melengkapi apa? Jangankan salafus saleh, sahabat tidak diikuti, Nabi nggak diikuti. Kan Nabi tadi contoh udah kita bilang, apa yang aku larang tinggalkan. Mereka bilang apa? Yang tidak pernah dilakukan Nabi tinggalkan. Nabi bilang, woi, yang aku larang tinggalkan. Mereka bilang apa? Yang nggak pernah ada di zaman Nabi tinggalkan. Coba, kan kekedokan namanya itu ya. Lihat sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah dipanggil sama Nabi. Bilal, ibadah apa yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Ada ibadah yang tidak pernah saya ajarkan loh kamu lakukan. Coba apa itu? Kasih tahu saya. Ampura ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Soalnya tadi malam saya mimpi, saya mendengar suara langkah kakimu di surga. Coba. Dipuji sama Nabi. Penasaran Nabi, apa yang kamu lakukan? Hah? Coba kasih tahu. Tidak ada ya Rasul. Paling yang saya lakukan itu, saya setiap habis wudu, saya langsung sholat 2 rakaat. Sunnah wudu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang pertama kali lakukan? Sayyidina Bilal bin Rabah. Artinya sahabat, muazzinnya Nabi melakukan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Betul apa tidak? Apa yang terjadi? Nabi marah. Kullu bid'atin dhalalah begitu. Nabi bilang, "Oh, saya mendengar langkah kakimu di surga. Hebat kamu Bilal." Tuh. Sahabat lain di Sahih Bukhari terus ini, sahih hadisnya. Nabi bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Ada sahabat bilang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat yang lain, yo. Kenapa sahabat ini ngomong apa dia? Selesai, hati-hati sahabatnya. Betul, habis salam, assalamualaikum. Manil mutakallimu anifan, kata Nabi. Hadis sahih. Siapa yang tadi saya dengar tadi itu, apa? Sempat saya bangun dari ruku itu. Siapa itu? Gajah empong. Gajah empong dia bilang ya. Tiang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kullu bid'atin dhalalah. Apa begitu kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Tadi pas salat saya lihat 30 lebih malaikat turun berlomba-lomba memperebutkan siapa yang pertama kali mencatat bacaan kamu itu. Padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis sahih lagi. Belum lagi hadis sahih lain. Nabi mengajarkan doa setelah tahiyat, setelah tasyahud. Apa doa dari Nabi? Ini Nabi yang mengajarkan. Allahumma inni a'udzubika, setelah salawat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabil nar, wa min fitnatil masiihid dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini Nabi yang ajarkan. Bacalah ini setelah selesai kamu tahiyat, sebelum salam. Titik di situ belum ada lanjutannya. Tsumma yad'u min ad-du'a ma ahab. Atau ma sya' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Setelah itu hendaklah dia berdoa dengan doa apa saja yang dia mau. Di dalam salat. Semua tadi dalam salat. Tadi sunat wudu, salat juga. Itu ibadah yang paling ketat itu. Ternyata para sahabat melakukan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Dan dipuji oleh Nabi. Ini malah diperintahkan sama Nabi. Habis itu doa dengan bebas apa yang kamu mau. Apa maksudnya doa bebas apa yang kamu mau? Jangan cukup dengan doa yang saya ajarkan ya umatku sayang. Silahkan berekspresi. Berdoalah di dalam sholat, silahkan. Itu maksudnya Nabi. Bukan Nabi bilang sudah sampai sini cukup, nggak boleh ada yang nambah karena tidak pernah aku contohkan. Kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah begitu. Tetapi yad'u minal du'a ma ahab. Sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam sholat. Bagaimana di luar sholat? Makanya kalau kita baca hizib, baca apa yang doa-doa itu dibilang bid'ah, sesat, masuk neraka. Woi. Di dalam salat saja, masih dalam salat, Nabi bilang doa apa saja silahkan. Jangan cukup dengan doa dari saya saja. No, silahkan. Apalagi di luar salat. Kalau dalam salat boleh yang begitu ketatnya, apalagi di luar salat.
Ya Syekh, apa yang kita lakukan saat ini? Ayo, apa yang kita lakukan? Lompat-lompat, main sepak bola. Karena baru tahu haram dan subhatnya, konsepnya seperti ini. Karena tiang punya masa lalu yang kelam. Apa maksud pertanyaannya ini? Kayaknya dia masih kelam sampai saat ini, sehingga bukan masa lalu saja. Makanya pertanyaannya kok, coba apa yang kita lakukan saat ini karena baru tahu haram dan subhatnya, konsepnya seperti ini. Karena tiang punya masa lalu yang kelam. Allahu a'lam. Nggak paham saya pertanyaannya. Ya, apa yang kita lakukan saat ini karena baru tahu haram dan subhatnya seperti ini. Ya syukurlah kalau baru tahu ya. Itu berkat kita berguru ngaji. Kalau tidak berguru ngaji di Musalla Al-Abrar ini, maka ya tidak akan tahu konsep haram selamanya dan akan selamanya kelam. Ya. Kan apa kaidahnya al-aslu fil asya'i al-ibaha. Segala sesuatu hukum dasarnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Karena para ulama kita paham ayat tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum, itu garis bawahi ayatnya. Wa ma nahakum di buletin juga. Stabido warna pink. Ma nahakum, apa yang aku larang, apa yang dilarang oleh Nabi, fantahu, tinggalkan. Hadis Nabi, mana haitukum, apa yang aku larang, tinggalkan. Bukan apa yang tidak pernah aku lakukan di zaman aku, tinggalkan. Apa yang ada jelas larangan dariku, itu yang tinggalkan. Dari berdasarkan ayat dan hadis, apa kata ulama, al-aslu fil asya'i al-ibah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali memang ada larangan yang jelas dari baginda Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran. Mohon penjelasan asbab al-wurud kullu bid'ah. Salah tulisannya ini ya, bukan kullu bid'atin dhalalah, bukan pakai dot, tapi pakai apa? Dal. Pakai dal, bukan pakai dot. Kalau bid'ah itu artinya apa? Ya. Bid'ah artinya bagian. Al-Husainu apa? Fatimatu bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku. Kan gitu? Makanya Siti Fatimah dijuluki dengan bid'atul mukhtar, wahai bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.